warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah kelompok 3 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Pada hari ini saya akan membahas tentang proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Potensi Penjualan dalam Bisnis Online. Dalam kegiatan pemasaran yang sangat kompleks dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, seperti promosi dan penjualan, hendaknya dikelola dengan baik untuk mencapai suatu yang diinginkan perusahaan, yaitu sebuah laba. Penjualan ataupun biasa disebut dengan sales adalah aktivitas atau bisnis menjual produk ataupun jasa. Dalam proses penjual atau penyedia barang atau jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. Dalam kegiatan penjualan barang, salah satu yang terpenting adalah periklanan, di mana efektivitasnya berkaitan langsung dengan kunjungan konsumen ke perusahaan. Dalam hal ini berhubungan langsung dengan jumlah penjualan yang dihasilkan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan manusia dan kenyamanannya. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam yang ada menjadi alat-alat yang sederhana. Teknologi yang telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara, di mana banyak kelompok masyarakat. Teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global di masa sekarang. Kita dapat melihat dan tidak dapat memungkiri bahwa pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Boleh dibilang kita sudah ketergantungan dengannya, di mana dalam sehari-hari kita tidak dapat hidup tanpa adanya teknologi itu. Tentunya dalam hal tersebut membawa perbaikan, termasuk dalam menjalankan bisnis online. Namanya saja bisnis online, itu berarti bahwa kita memerlukan saluran internet untuk terhubung dengan para customer atau orang-orang yang mencari produk dan informasi tentang suatu produk yang mereka butuhkan. Di masa sekarang dunia bisnis sudah sangat kompetitif, di mana ada banyak persaingan. Untuk dapat terus berkembang diperlukan kreativitas, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita sangat membutuhkannya. Di era sekarang, dalam perdagangan teknologi sangat diandalkan sebagai alat promosi, di mana dalam perdagangan online promosi dibutuhkan. Salah satu promosi yaitu dengan cara digital marketing ataupun pemasaran secara digital. Pemasaran digital ataupun biasa disebut dengan digital marketing adalah suatu cara untuk melakukan pemasaran merek atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya yaitu untuk disetujui konsumen, juga calon pelanggan yang cepat dan tepat waktu. Secara mudahnya adalah pemasaran digital adalah cara untuk mempromosikan produk atau merek tertentu melalui media internet, bisa melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, via media sosial yang lainnya. Dengan ini, penelitian akan menganalisis strategi di mana digital marketing terhadap tingkat penjualan dengan mengangkat judul analisis strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan pada bisnis online. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang dua masalah yang ada di dalam. Yang pertama, bagaimana potensi strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan pada bisnis online, dan yang kedua adalah mengapa adanya strategi digital marketing dapat meningkatkan penjualan pada bisnis online. Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup penelitian ataupun batasan-batasan masalah yang berkisar pada yang pertama adalah daerah atau tempat yang teliti. Dalam penelitian ini adalah daerah yang berada di Jalan Langsat hingga Jalan Durian di Kabupaten Bone.
Yang kedua adalah variabel dalam penelitian ini adalah strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan. Objek dan juga subjek yang diteliti di sini adalah toko online shop yang memiliki offline store yang ada di sekitar daerah yang telah disebutkan tadi, yaitu Jalan Durian dan juga Jalan Langsat. Selanjutnya, selaku peneliti, saya telah mengumpulkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi suatu landasan tentang penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Puji Rismayani dalam judul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan, Studi Deskriptif Kualitatif Aktivitas promosi pada akun Instagram @kedai_digital pada tahun 2017. Yang kedua adalah penelitian telah dilakukan oleh Yulianti dengan judul Analisis Strategi Promosi Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Penjualan Produk Online Shop ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Studi pada Madrasah Shop Bandar Lampung pada tahun 2019. Yang ketiga adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Desti Putri Lestari yang berjudul Analisis Strategi Internet Marketing Butik Online di Surabaya melalui Instagram. Yang keempat adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Sofia Diska Adelia yang dengan judul Implementasi Strategi Promosi Melalui Media Online pada Penjualan Gamis Syar'i di Asakia Hijab Syar'i Tulungagung pada tahun 2018. Selanjutnya adalah penelitian telah dilakukan oleh Teresia Pradiani dalam judul Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan pada tahun 2017. Di saat sekarang, bisnis yang sering ditekuni atau memiliki banyak peminat adalah bisnis online. Dalam usaha tersebut, strategi yang terbaik dalam menjalankan bisnis online ini adalah dengan cara memakai digital marketing ataupun pemasaran secara digital yang memanfaatkan teknologi ataupun jaringan internet, namun tidak menutup kemungkinan pelaku bisnis ini memiliki toko ataupun offline store di mana pelanggan dapat mengambil pesanannya secara langsung. Dari keseluruhan penelitian yang telah disebutkan tadi, dapat kita lihat bahwa adanya digital marketing ataupun pemasaran secara digital dapat mempermudah dan memperlancar penjualan ataupun pemasaran produk dari toko-toko yang bersangkutan. Kebanyakan dari toko tersebut memanfaatkan akun media sosial untuk mempromosikan produknya seperti Instagram, Facebook, blog maupun web yang mereka buat ataupun memakai jasa endorsement dari selebgram untuk mempromosikan produk mereka, dan dengan adanya teknologi ini jangkauan para konsumen dapat secara cepat dan tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selanjutnya adalah kajian teoritis, di mana dalam hal ini yang teori pertama adalah strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat kondisi tim kerja memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dan pendanaan, dan memiliki teknik untuk mencapai tujuan secara efektif. Teori yang kedua adalah digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran ataupun promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital ataupun internet. Tujuan dari digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen untuk secara cepat. Seperti yang kita tahu, penelitian teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dapat dijadikan pilihan utama untuk perusahaan-perusahaan untuk memasarkan produk-produk yang mereka produksi. Selanjutnya adalah penjualan.
Penjualan atau biasa dikatakan selling, yaitu, suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberi petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhan dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam prakteknya, kegiatan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi kemampuan menjual, yang kedua, kondisi pasar, yang ketiga, modal, yang keempat, kondisi organisasi perusahaan, dan yang kelima adalah faktor lainnya. Faktor lainnya ini adalah seperti periklanan, peragaan kampanye, pemberian hadiah, dan yang sering mempengaruhi penjualan. Online shop. Online shop adalah suatu pembelian barang atau jasa melalui internet di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu atau melakukan kontak fisik langsung, di mana barang yang diperjualbelikan dengan cara ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu web ataupun toko digital. Pembeli dapat membeli barang yang diinginkan dan kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirimkan barang tersebut ke pembeli sesuai dengan alamat tujuan yang telah diberikan oleh pembeli. Untuk mempermudah melakukan analisis dalam penelitian ini, saya selaku penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut, di mana strategi digital marketing mempengaruhi peningkatan penjualan pada bisnis online. Dan berdasarkan kerangka pikir yang telah saya buat ini, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini berfokus pada strategi digital marketing yang dilakukan pengusaha yang berbasis online dan selanjutnya akan mempengaruhi tingkat penjualan yang meningkat dikarenakan pemasaran yang secara digital dan dapat menjangkau para konsumen secara luas dan juga cepat. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan, di mana peneliti menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan dianggap paling cocok dalam mengumpulkan data secara langsung dan juga terkhusus untuk variabel yang akan dibahas. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu saya sendiri, adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berupaya memahami perilaku dan pengusaha dengan memahami pola pemasaran yang dilakukan secara digital dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan juga karena data hasil penelitian kualitatif lebih berkenaan dengan intervensi data yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian adalah di Jalan Langsat hingga di Jalan Durian, dan waktu penelitian yakni dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan selesai. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu para pemilik bisnis online itu sendiri. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah toko online yang juga memiliki offline store yang berada di sekitar Jalan Langsat hingga di Jalan Durian. Dan objek penelitian ini adalah pemilik dari bisnis online yang beroperasi di daerah Jalan Langsat hingga Jalan Durian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara dengan menggunakan instrumen observasi dan juga wawancara berupa pertanyaan, buku catatan, tape recorder, serta penelitian itu sendiri atau human instrument. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.